bekerja, dia butuh penghargaan. Dia butuh untuk diakui. Memang betul, setiap manusia itu butuh pengakuan, ya. Tetapi bukan berarti ketika kita bekerja, ujuk-ujuk kita harus diakui. Oh, kamu baik ya. Oh, kamu begini ya. Bagaimana kalau kita bekerja tapi tak seorang pun mengakuinya? Apakah kita akan berhenti bekerja? Atau apakah kita akan menjadi iri kepada mungkin orang lain atau saudara kita sendiri? Tentu tidak, kan? Di sulung ini selalu mengharapkan penghargaan ketika melakukan. Bagaimana itu dapat kita tahu? Ya, si sulung berkata, aku yang selalu bersama-sama dengan Bapa, tetapi belum pernah Bapa pun memotong satu kambing untuk saya. Ternyata si sulung ini sekalipun dia bersama-sama dengan bapaknya, dia tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh ayahnya. Dia selalu berpikir secara legalistik, ya, salah dan benar. Dan ketika melihat suatu kesalahan, sekali lagi dia akan langsung menghakimi dan tidak menolerirnya. Baru si sulung ini juga tidak mudah mengampuni. Dia akan selalu mengingat kesalahan orang lain kepadanya. Seperti yang dia katakan kepada bapaknya, baru saja dia yang sudah menghambur-hamburkan kekayaanmu, menghabiskannya dengan pelacur, menyambutnya dengan memotong lembu tambun. Nah, si sulung ini sangat pendendam kayaknya, ya, sangat pendendam dan sangat sulit untuk mengampuni. Oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki sifat-sifat seperti itu? Kita bisa tahu, misalnya seperti contoh, ada seseorang yang datang mungkin ke gereja. Dia berpakaian yang mungkin menurut kita kurang sopan, atau mungkin juga compang-camping, atau mungkin juga kependekan atau gimana gitu loh, menurut pokoknya kurang sopan gitu. Ketika kita melihatnya, malah kita langsung menjauhinya. Ih, gak tahu malu gitu. Jadi masa datang ibadah kayaknya begitu. Padahal kita tidak tahu di rumah mungkin orang tersebut sedang menangis karena ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menyadari dosa-dosanya. Kemudian dia datang ke gereja karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi itulah ciri-ciri orang-orang yang merasa agamawi atau religiustik, ya. Nah, namun di sini dapat kita lihat betapa besar kasih Allah akan kita. Tadi saya katakan bahwa ayah itu menggambarkan Allah, kasih Allah kepada kita. Sesungguhnya kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tetapi karena hanya pengampunan Allah sendiri yang membuat kita layak di hadapannya, sehingga kita dibenarkan. Mari kita menjaga tetap bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu awalnya adalah gratis. Tetapi mari kita kerjakan setiap keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus kita jaga, harus kita kerjakan dengan sungguh. Nah, mari kita melihat betapa Tuhan itu juga selalu menanti-nantikan kita ketika kita melakukan dosa. Bapa selalu mengetok pintu hati kita agar kita kembali datang kepadanya. Dan bahkan seperti yang dilakukan ayah tadi, dia selalu menanti-nantikan di depan gerbang pintu kedatangan anaknya untuk kembali. Dan dia tidak pernah mengingat dosa-dosa kita ketika kita menyadari kesalahan kita. Dan dia tidak pernah mau menghukum kita ketika kita datang minta ampun kepadanya. Allah Bapa kita, Allah yang maha pengampun, dia siap sedia mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita datang kepadanya. Mari kita tetap mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita,